kalian pahami dan mudahkah kalian mengerti? Oke, seperti yang Ibu sudah jelaskan sebelumnya, kalau hari ini kita akan belajar tentang berpikir komputasional. Sebelum masuk ke materi, oke, lihat apa yang Ibu pegang. Ada yang pernah tahu ini apa namanya? Ya, gelang manik-manik. Gimana penyusunannya? Rapi? Apa acak-acakan warnanya? Rapi. Gimana polanya? Beraturan atau enggak? Beraturan ya. Seperti yang ini walaupun putih semua, ini manik-maniknya ada yang besar, kecil, sedang, besar, kecil, sedang, sama yang ini juga. Walaupun ini warnanya ada yang putihnya light, ada yang dark, ada yang tengah sini nih, semua susunannya tersusun dengan rapi. Nah, ini dia. Ini juga sama. Ada 3 bentuk dan jenis manik-manik dengan pola penyusunan yang berbeda-beda. Tapi semuanya disusun secara beraturan. Oke, hari ini yang akan kita bahas adalah bagaimana cara kalian menyelesaikan masalah dalam penyusunan gelang manik-manik dengan cara berpikir komputasional. Tujuannya agar kalian dapat menerapkan berpikir komputasional ini untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang tentunya menggunakan 4 pilar dari berpikir komputasional yang nantinya akan kita bahas sebelumnya. Oke, masuk kepada materi inti kita, yaitu berpikir komputasional sebagai kunci memecahkan masalah di era digital. Ini akan kita bahas ya, memecahkan masalah di era digital yang segala macamnya sekarang sudah menggunakan digital. Lanjut. Sekarang pertanyaannya adalah, oke, ada nggak yang tahu apakah itu berpikir komputasional? Ada yang ingat apa berpikir komputasional? Oke, berpikir secara sistematis. Ya, seperti yang dilakukan oleh komputer ya. Yang dikatakan oleh Chesta benar. Berpikir komputasional adalah berpikir layaknya komputer secara sistematis, gitu ya, atau berpikir sistematis layaknya komputer. Oke, kita lihat lebih jelas. Apa sih berpikir komputasional itu? Oke. Berpikir komputasional adalah cara memecahkan masalah yang kompleks dengan pendekatan yang sistematis dan logis, mirip dengan caranya komputer memproses informasi. Ketika komputer menerima informasi, gimana yang dikerjakan sama komputer? Cepat. Apalagi yang cepat? Tepat. Apalagi? Benar. Udah pasti benar, gak bakalan salah. Udah pasti cepat. Ya, nggak pakai mikir, langsung dia pakai sistemnya langsung. Apalagi? Tepat. Udah pasti yang dijawab sama komputer biasanya adalah tepat, walaupun mungkin komputer menjawab segala pertanyaan kalian dengan jawaban secara umum. Oke, kemudian apakah yang dimaksud dengan pemikiran yang sistematis? Oke. Pendekatan ini tidak selalu melibatkan penggunaan komputer secara langsung, melainkan pola pikir yang diterapkan oleh manusia dan mesin. Oke. Jangan mentang-mentang katanya sistematis berarti harus pakai komputer, kan ada sistem yang manusia juga punya ternyata. Oke. Sistem itu maksudnya apa? Teratur dia. Tidak berantakan, tidak acak-acakan secara runtut. Itu yang dimaksud dengan sistematis. Kemudian ada yang namanya fondasi pemrogramannya. Oke. Proses ini merupakan langkah awal yang krusial, berarti yang penting sebelum memulai penulisan kode atau pemrograman untuk membantu menyusun masalah atau menyusun solusi yang efektif. Jadi ketika kalian ada yang namanya masalah itu
kerjain di akhir, bukan. Tapi setiap masalah itu pasti punya tahapnya untuk diselesaikan. Itu yang dimaksud dengan fondasi programan. Kalau di program nanti penyusunan masalah itu, penyusunan dari solusi itu ditulis melalui penulisan kode. Sedangkan kalau secara unplug atau bukan secara sistem, ditulisnya melalui algoritma, susunan yang tersusun untuk susunan dari langkah-langkah yang tersusun untuk menyusun solusi dari masalah yang ada. Oke, sekarang kita sebagai manusia, bagaimanakah cara kita dapat berpikir komputasional? Sedangkan kita ini juga masih banyak kekurangannya untuk berpikir dengan secara tepat. Bagaimana caranya nih? Oke, kalau komputer kan ibaratnya dia udah pasti cepat, udah pasti tepat, udah pasti benar. Tapi kekurangan dari komputer adalah dia tidak memiliki emosional. Ya, coba kalau komputer punya emosional, kamu minta ketik cari sesuatu bisa dibantah sama dia. Ya enggak? Contoh, sama kayak manusia, seorang anak yang disuruh misalnya sama kakaknya terus dia nggak mau, tolak kan? Kakak aja yang beli, kan aku lagi sibuk. Tuh, coba kalau komputer begitu, tolong buatkan saya sebuah pidato. Bisa jawab sama dia, nggak mau. Gimana coba? Gak bisa kan? Nah, ternyata kita sebagai manusia juga bisa berpikir secara komputasional. Bagaimana caranya? Oke, untuk menguasai berpikir komputasional, kita dapat memanfaatkan 4 landasan utama. Jadi berpikir komputasional itu ada 4 landasannya. Yaitu kerangka ini, 4 kerangka ini membantu kita memecahkan masalah yang sistematis yang tadi, secara tersistem, secara runtut, dan logis, dan memastikan setiap langkah terencana dengan baik. Apa sajakah pilarnya? Oke, 4 landasan berpikir komputasional. Pertama, ada yang namanya dekomposisi. Terus, apa itu dekomposisi? Memecahkan masalah-masalah besar menjadi masalah yang kecil. Contoh nih, kamu punya cucian setumpuk gunung, tinggi banget. Bagaimana cara melakukan dekomposisinya? Apa yang kamu lakukan dulu? Nah, pisahkan dulu cuciannya. Gimana cara pisahinnya? Putih dan yang putih. Terus warna terang sama warna terang, tapi yang berwarna ya. Terus warna gelap dengan warna gelap. Itu masuk kepada dekomposisi, dipisahkan jadi bagian-bagian yang kecil. Oke, yang kedua adalah pengenalan pola. Apa itu pengenalan pola? Mencari kesamaan. Oke, itu namanya pengenalan pola. Lanjut, abstraksi. Fokus pada informasi yang penting dan mengabaikan. Oke, tadi masalahnya adalah mencuci baju. Berarti apa hal yang penting dalam mencuci baju? Yang pertama harus bersih. Kedua, wangi. 3, ketika cuci tidak boleh disatuin, katanya ya, takut ada yang luntur atau segala macam. Apa yang tidak penting dari cuci baju? Apa? Merek apa? Merek pakaian, iya. Nggak usah yang namanya dikelompokkan ya, merek Nevada, semua nggak usah kan? Iya. Apa lagi? Merek apa lagi? Ya bisa juga merek mesin cucinya, nggak usah. Kalau mesin cuci
bilang juga kan, gak mungkin dong satu rumah punya merek mesin cuci yang berbeda-beda. Apalagi merek apa lagi? Merek sabun cucinya terserah. Mau sekarang kan ada banyak sabun cuci cair, apalagi yang colek, yang bubuk. Pokoknya yang penting kalau nyuci itu pakai sabun. Warna sabun coleknya juga bukan hal yang penting. Mau yang ungu, yang kuning, hijau, ya kan? Iya, itu yang dimaksud dengan abstraksi, ya. Jadi pisahin mana yang penting dan mana yang tidak penting ketika kamu punya masalah. Oke, yang keempat, algoritma. Apa algoritma? Setelah udah dikomposisi sama kamu, pengenalan polanya udah dapet, abstraksinya udah dapet, disusunlah langkah-langkah nyuci baju itu seperti apa. Pertama, misalnya dari masukin air sampai dengan mesin cuci baju itu tergiling di mesin cuci sampai pada akhirnya selesai dijemur. Itu ya. Pokoknya runtutan dari itu dimaksud dengan algoritma. 3. Oke, untuk mengenal lebih lanjut dari 4 pilar ini, kita lihat penjelasan lebih lanjutnya. Pertama, dekomposisi. Tadi dekomposisi apa? Ada yang ingat dekomposisi tadi apa? Apa? Ya, memecahkan bagian-bagian besar menjadi bagian-bagian yang kecil. Contoh kasusnya nih, keluarga Pak Ardi mengadakan pesta di rumah. Mungkin pesta nikah, pesta sunat, terserah. Pokoknya pesta. Agar pestanya berjalan dengan lancar, tuh Pak Ardi membagi tugas kepada anak-anaknya. Yang namanya pesta kan kegiatannya banyak, ya enggak? Tugasnya dibagi-bagi. Ada yang masak, ada yang dekor, ada yang nyusun acara. Yang tadi tuh, yang bagi-bagi tugas tadi itu disebut dengan dekomposisi. Oke, jadi dia punya masalah nih, saya mau bikin acara nih, gimana acaranya bisa lancar, bisa kepegang semua, dan acaranya dibagi-bagi. Kayak kita mau bikin acara 17 Agustus, dibeda-bedain kan? Yang pegang acara siapa, yang bagian hadiah siapa, yang bagian penutupnya siapa, yang hiburan siapa, gitu kan? Oke, lanjut. Abstraksi. Tadi apa abstraksi? Memisahkan informasi yang penting, mengabaikan hal-hal yang tidak penting. Ya, contohnya, ibu mau buat kue, buat pertemuan keluarga. Oke, untuk memastikan tidak ada bahan yang terlewat atau tidak perlu dibeli, ibu membuat daftar belanja. Oh, dibuat tuh daftar belanja. Dengan cara ini ibu fokus pada bahan-bahan dari resep. Oh, jadi tanpa terganggu detail-detail yang kecil. Jadi ini biar nggak belinya kemana-mana, ya nggak. Biasanya kan kalau cewek niatnya mau beli ini doang, nggak apa. Tapi ternyata nyampe di apa aja dibeli, ya nggak. Itu namanya tidak melakukan abstraksi. Biar fokus sama yang dibeli, berarti dia membuat apa ini namanya? Membuat abstraksi katanya. Membuat apa? Daftar belanja. Jadi yang dibeli cuma yang sesuai aja, yang tidak ada berarti tidak dibeli. Lanjut. Pengenalan pola. Oke, di sini ada gambar jemuran baju. Bukan jemuran maksudnya baju yang udah dilipat. Oke, saat melipat dan menyimpan jemuran di rumah, ini ceritanya
nyetrika, ada orang yang nyetrika biar cepat, tumpukin aja dulu semuanya, satuin, iya nggak? Punya bapaknya, punya emaknya, punya anak, satuin semua. Nanti udah selesai baru dipisah-pisahin. Tapi ada juga orang yang langsung pakai pola, langsung dipisahin. Punya mama yang sebelah sini, punya ibu sebelah, punya ayah sebelah sini, punya anaknya sebelah sini, punya kakaknya sebelah sini, punya adiknya sebelah sini, gitu kan? Iya, itu namanya pengenalan pola. Oke, yang terakhir adalah algoritma. Jadi algoritma apa? Langkah-langkah yang tersusun secara sistematis. Contohnya, nah ini langkah-langkahnya. Cara buat kopi. Tadi tuh ambil 1 gelas kopi, kemudian ambil lagi 2 sendok makan kopi. Kemudian satu nih ambil gelasnya ya. Pertama ambil gelas yang sudah bersih, kemudian taruh 2 sendok makan kopi, kemudian masukkan gula, tambahin setengah sendok lagi air. Setengah sendok. 3. Oke, pilar yang terakhir yaitu pilar keempat ada algoritma. Apa itu tadi algoritma apa? Langkah-langkah yang disusun secara Sistematis. Di sini contohnya adalah cara membuat kopi. Yang pertama, ambil gelas untuk membuat kopi. Yang kedua, ambil 2 sendok makan kopi dan masukkan ke dalam gelas. Kemudian tambahkan lagi setengah sendok gula, kemudian tuang air panas ke dalam gelas. Itu yang dimaksud dengan algoritma. Susunannya jadi dari awal pembuatan sampai dengan akhir pembuatan. Oke, dan yang kelima baru diaduk-aduk sampai bisa diminum. Oke, sampai sini udah ngerti? Ada pertanyaan? Ada yang belum bisa dipahami? Silakan tunjuk tangan. Ada? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, kalau sudah silakan perhatikan soal berikut. Oke, ini ada soal. Soal ini bentuknya adalah penyusunan manik-manik yang sudah saya jelaskan di awal pertemuan tadi. Hari ini kalian diminta untuk berpikir komputasional untuk menyelesaikan masalah manik-manik. Oke, dengan menggunakan alat nyata. Nanti setiap kelompok akan saya berikan manik-manik sebanyak ini. 5 buah merah, tolong dicek nanti ya. 3 buah yang hijau, 7 kuning, dan 2 yang biru. Setiap kelompok juga harus mengisi LKPD-nya di sini. Ya, 1 orang aja. Tapi jangan lupa sertakan 4 nama kelompok kalian. Kemudian nanti silakan kalian rancang cara berpikir komputasionalnya sampai dengan penyusunan manik-manik ini menjadi manik-manik yang tersusun sesuai dengan aturan. Dibaca baik-baik LKPD-nya, silakan dirembukan bersama teman satu kelompoknya. Bisa dimengerti? Oke, saya akan bimbing kalian nanti kalau kalian merasa kesusahan. Oke, saya bagikan dulu ya. Kelompok 1 mana? Kelompok 1. Ya. Oke, ini alatnya. Ini LKPD-nya. Tenang ya, siapa yang memegang? Sini nanti ya. Lanjut, siapa lagi? Kelompok 2. Semuanya ada berapa? 17. Habis dihitung kayak gitu diapain? Nama kalian mau diapain? Mau di warnanya. kelompokin. Berarti sesuai sama aturan yang ada di sini ya. Merah berapa? Merah. Oke anak-anak, gimana? Udah selesai pengerjaan LKPD dan gelang manik-maniknya? Oke, coba diangkat. Ibu mau lihat. Diangkat. Mana dia? Tunjukkan.
1 akan mempresentasikan tentang berpikir komputasional. Dan berpikir komputasional dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, dekomposisi. Kami sudah menghitung jumlah manik-manik yang sudah diberikan, ada 17 manik-manik, dan memisahkan warna sesuai dengan warna tersebut. Yaitu setelah kami kelompokkan, merah ada 5 buah manik-manik, hijau ada 3 buah manik-manik, lalu kuning ada 7 manik-manik, dan biru memiliki 2 buah manik-manik. Selanjutnya adalah pengenalan pola. Manik-manik disusun secara berurutan, yaitu merah, hijau, kuning, dan biru. Yang kedua, pola manik-manik diulang terus sampai manik-manik habis dan tidak tersisa. Selanjutnya, 3. Abstraksi. Jangan hiraukan sisa manik-manik yang tidak digunakan dan jangan hiraukan panjang tali manik-manik. Selanjutnya yang keempat itu adalah algoritma. Saya akan memberitahu kalian cara menyusun manik-manik. Pertama, kita siapkan benangnya terlebih dahulu. Lalu masukkan manik-manik yang berwarna merah. Dan juga ingat ya teman-teman, jangan sampai warnanya bertabrakan. Misalnya merah ketemu merah lagi, jangan ya teman-teman. Hijau. Oke, diperhatikan teman-temannya. Urutan warnanya apa? Merah. Agak diangkat seperti ini. Biar temennya lihat. Pertama merah, Kedua hijau, ketiga kuning, keempat biru. Oke, polanya diulang sampai dengan manik-maniknya Habis. dan tidak boleh Bertabrakan. Kalian isinya berapa di AKPD? 15 Bu. 15, coba kita lihat. Jadinya seperti ini ya. Panjang tali tidak mempengaruhi jumlah manik-maniknya. Dan ini totalnya ada 15 buah manik-manik. Coba dihitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Pas. Pertanyaan saya sisanya mana? Yuk. Sisanya berapa? 2. Sisanya 2. Ini yang disebut dengan abstraksi. Kenapa ini nggak ditaruh? Karena Karena kalau ditaruh warnanya akan Bertabrakan. bertabrakan. Dan aturannya boleh apa enggak? Boleh. Enggak. Berarti isian dari AKPD-nya adalah 15. 15. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, sekian dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang tadi dikerjakan oleh kelompok 1 itu adalah berpikir komputasional secara unplug. Jadi, berpikir komputasional ini ada 2 cara. Pertama adalah unplug, yang kedua menggunakan plug. Kalau unplug digunakan tidak menggunakan aplikasi. Dari tadi langsung pakai dunia nyata. Ya, dikerjakan langsung pakai benda nyatanya. Yaitu tadi pakai langsung dari gelang manik. Yang kedua, saya minta 1 orang aja untuk menyelesaikan masalah penyusunan manik-manik yang sama tapi menggunakan aplikasi dari Canva. Ini saya udah buatkan template-nya. Silakan, nggak ada nggak ya 1 orang aja yang bisa menjelaskan seperti tadi, hanya saja ini menggunakan aplikasi. Tunjuk tangan yang bisa. Aruna, yang bisa. Oke, silakan aja. Oke, Aruna akan jelasin bagaimana cara menggunakannya. Ya, dijelasin. Oke, yang pertama
warnanya ini udah disusun dan sekarang selanjutnya disusun ke tali. Anggap aja di dalam kotak ini garis garisnya adalah sebuah tali. Pertama dimulai dari warna merah terlebih dahulu. Setelah itu lanjut ke warna merah tersebut. Oke, selanjutnya warna kuning terlebih dahulu. Hijau dulu. Lalu habis itu kuning dan biru. Dilakukannya secara berulang-ulang kali ya, dan warnanya tidak boleh sama. Nah, jadi setelah disusun, sisa manik-maniknya itu ada 2. Dan kenapa 2? Karena warnanya tidak boleh sama dan nggak boleh bertabrakan. Lalu panjang tali itu kami menyesuaikan kalau harus sama dengan manik-manik. Oke, terima kasih. Ya, kasih tepuk tangan untuk ini penyelesaiannya ya. Ini harusnya disambung terus ke sini. Tadi karena pembuatan gelangnya nggak ditarik ke atas sini, jadinya maaf ya. Seperti ini pindahin ke sini. Ini pindahin ke sini. Ini ya, ini pindahkan ke sini gitu ya. Ini jangan, ini tidak dipakai. Kenapa tidak dipakai? Karena kalau dipakai ke sini berarti warnanya bertabrakan. Oke? Hari ini bagaimana tentang penyelesaian LKPD-nya? Sudah paham apa itu berpikir komputasional? Oke, jadi ada berapa pilarnya? 4. Pertama, 2, 3, 4. Semoga dengan pembelajaran pengenalan dari berpikir komputasional ini dapat memudahkan kalian dalam memecahkan masalah baik secara pelan maupun unplan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.